Varietas unggul merupakan salah satu teknologi yang berperan dalam peningkatan kuantitas dan kualitas produk pertanian. Badan Litbang Pertanian telah berupaya untuk merakit varietas unggul yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Karakter varietas unggul antara lain daya hasil tinggi, ketahanan terhadap hama dan penyakit tertentu, umur genjah, kandungan khusus tertentu seperti amilosa dan kandungan Fe sesuai dengan pola tanam dan iklim tertentu. Unit Pengelola Benih Sumber atau UPBS sebagai unit teknis di bawah manajemen BPTP berperan utama dalam melakukan produksi benih sumber yang berkelanjutan. Benih yang dihasilkan oleh UPBS merupakan benih dari varietas yang telah resmi dilepas, tetapi belum banyak dikenal masyarakat luas seperti Inpari, Inpago, dan Inpara. Beberapa padi lokal yang telah dilepas menjadi varietas unggul nasional seperti Bujang Marantau, Anak Daro, Ceredek Merah, dan beberapa varietas unggul baru yang sesuai dengan preferensi konsumen Sumatera Barat dengan rasa nasi pera. Antara lain, Cisokan, Batang Piaman, Inpari Gemah, dan lainnya. Alur perbanyakan benih tanaman pangan diawali dengan penyediaan benih penjenis atau BS oleh Balai Penelitian Komoditas atau pemulia lainnya sebagai sumber untuk perbanyakan benih dasar. Kemudian dilanjutkan menjadi benih pokok atau SS dan seterusnya benih sebar atau ES. Kegiatan produksi benih diawasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura BPSB TPH Sumatera Barat, mulai dari pemilihan lokasi, proses budidaya, pemprosesan benih, pelabelan hingga distribusi benih sumber ke petani penangkar. Kegiatan produksi benih oleh UPBS BPTP Sumber bertujuan untuk memenuhi kebutuhan spesifik petani penangkar, balai benih, serta pengguna benih lainnya. Mendukung program diseminasi agar petani dapat memperoleh benih berkualitas prima yang sesuai dengan 6 tepat jumlah, tepat varietas, tepat mutu, tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat harga. Kegiatan produksi benih sumber padi meliputi 1. Pemilihan lokasi. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi diantaranya adalah kemudahan akses ke lokasi produksi, kondisi fisik lokasi seperti kesuburan lahan, kecukupan air dengan air irigasi dan saluran drainase yang baik, dan tidak merupakan daerah endemik organisme pengganggu tanaman. Isolasi jarak 3 meter dilakukan bila ada 2 atau lebih varietas yang berbeda, dan isolasi waktu tanam sekitar 4 minggu. 2. Pemilihan varietas. Pemilihan varietas untuk produksi benih diarahkan terhadap varietas yang banyak diadopsi petani dalam rangka percepatan penyebaran benih bermutu ke tingkat petani. 3. Pendaftaran dan tahapan sertifikasi kepada BPSB TPH. Varietas yang akan diperbanyak dan luas areal yang akan direncanakan untuk perbanyakan benih didaftarkan pada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura BPSB TPH melalui Pengawas Benih Tanaman atau PBT di masing-masing lokasi dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Kelayakan lokasi perbanyakan benih akan dievaluasi oleh petugas BPSB TPH dengan pemeriksaan pendahuluan dan dilanjutkan dengan pengajuan permohonan pemeriksaan pada stadia vegetatif, fase berbunga, dan pada saat masak fisiologis atau 7 hingga 10 hari sebelum panen, serta saat pengantongan benih. 4. Teknik budidaya.
Persemaian. Luas persemaian adalah 4% dari luas areal pertanaman. Pupuk organik secukupnya dan pupuk kimia yang digunakan untuk persemaian adalah urea, SP36 dan KCl, masing-masing dengan takaran 15 gram per meter. Benih direndam terlebih dahulu selama 24 jam, kemudian ditiriskan dan diperam selama 24 jam, baru disebar. Penyiapan lahan. Tanah diolah secara sempurna, yaitu dibajak, digenangi selama 2 hari, dan dikeringkan selama 7 hari. Lalu proses yang sama diulang kembali. Terakhir, tanah digaru untuk melumpurkan dan meratakan tanah. Dan untuk menekan pertumbuhan gulma, lahan disemprot dengan herbisida pratumbuh. Penanaman. Penanaman dilakukan pada saat bibit berumur 14 hingga 21 hari. 1 bibit per lubang. Dengan cara jajar legowo 21. 25 cm dikali 12,5 cm dengan legowo 50 cm. Penyulaman dilakukan pada hari ke-7 setelah tanam, dengan bibit dari varietas dan umur yang sama. Pemupukan. Pemupukan dilakukan sesuai dengan status hara masing-masing lokasi setelah dilakukan uji analisa tanah atau spesifik lokasi. Pupuk dasar diberikan pada umur 7 hingga 10 HST, pupuk susulan urea diberikan sesuai dengan kebutuhan tanaman, yaitu dengan menggunakan BWD. Pengairan. Sejak tanam hingga seminggu kemudian, air perlu tersedia secara cukup untuk mendukung pertumbuhan akar tanaman. Ketinggian air sekitar 2 hingga 3 cm untuk mendorong pertumbuhan anakan baru. Tanaman padi memerlukan aerasi yang baik. Oleh karena itu, pengairan berselang atau intermittent sangat dianjurkan. Penyiangan. Penyiangan dilakukan untuk membebaskan tanaman dari gangguan gulma dan kemungkinan tercampurnya biji gulma dalam benih yang akan dihasilkan. Penyiangan dilakukan sedikitnya 2 atau 3 kali sebelum pemupukan atau tergantung keadaan gulma. Pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit menggunakan konsep PHT atau pengendalian hama terpadu. Adalah konsep pengendalian yang efektif dan ramah lingkungan. Rogoing. Tingkat kemurnian genetik yang tinggi menjadi salah satu syarat benih yang bermutu. Oleh karena itu, harus dilakukan proses rogoing atau seleksi dengan benar dan dimulai sejak fase vegetatif sampai akhir pertanaman. Rogging dilakukan untuk membuang tanaman yang ciri-ciri morfologisnya menyimpang dari ciri-ciri varietas tanaman yang diproduksi benihnya. Dilakukan sesuai perkembangan pertumbuhan tanaman seperti berikut ini. Stadia vegetatif awal 35 hingga 45 HST. Stadia vegetatif akhir atau anakan maksimum 50 hingga 60 HST. Stadia generatif awal atau berbunga 85 hingga 90 HST. Stadia generatif akhir atau masak 100 hingga 115 HST. Tanaman yang dibuang adalah tanaman yang tumbuh di luar jalur atau barisan. Tanaman atau rumpun yang beda tipe pertunasan, bentuk dan ukuran daunnya berbeda, warna kaki atau helai daun dan pelepahnya berbeda, tipe tumbuhannya menyimpang, tinggi yang mencolok, bentuk dan ukuran daun benderanya berbeda, berbunga terlalu cepat atau terlalu lambat, eksersi malai berbeda, dan bentuk dan ukuran gabah berbeda. Terlalu cepat matang, bentuk dan ukuran gabah, warna gabah, dan ujung gabah
rambut atau tidak berambut, berbeda. 6. Panen dan pasca panen. Produksi benih padi mensyaratkan pematangan gabah yang serempak untuk memperoleh mutu benih yang baik. Tanaman telah mencapai fase masak fisiologis yang ditandai dengan malai menguning hingga 95%, kadar air sekitar 18 hingga 25%. Pengolahan benih bertujuan untuk meningkatkan mutu lot benih dengan cara membuang kotoran dan memilahkan benih baik dari benih kurang baik. Pemeriksaan alat-alat pengolahan harus dilakukan sebelum melakukan pengolahan benih. Pengolahan benih mencakup pengeringan, pembersihan, grading bila perlu, dan pengemasan. Penjemuran untuk menurunkan kadar air hingga mencapai 11 hingga 12%. Lantai jemur sebaiknya diberi alas terpal untuk mencegah suhu yang terlalu tinggi pada lantai jemur. Benih yang telah diproses dimasukkan ke dalam karung baru dan diberi label yang jelas di dalam dan di luar karung. Selanjutnya, proses pengemasan akan dilakukan untuk mempermudah penyaluran atau transportasi. Juga bertujuan untuk melindungi benih selama penyimpanan, terutama dalam mempertahankan mutu benih dan menghindari serangan hama dan penyakit. Benih dikemas dalam kantong plastik 0,8 mm dalam kemasan 5 kg dan diberi label benih yang dikeluarkan oleh BPSB TPH. Kondisi penyimpanan yang baik adalah kondisi yang mampu mempertahankan mutu benih secara periode simpan, bahkan lebih lama. Daya simpan benih dipengaruhi oleh sifat genetik benih, mutu benih, awal simpan, dan kondisi ruang simpan. Kondisi ruang simpan yang nyata mempengaruhi daya simpan benih adalah suhu dan kelembapan ruang penyimpanan. Kondisi ruang penyimpanan selayaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut. Tidak bocor dan lantai harus padat, terbuat dari semen atau beton. Mempunyai ventilasi yang cukup dan sirkulasi udara berjalan lancar agar gudang penyimpanan tidak lembab. Bebas dari gangguan hama dan penyakit. Ruangan bersih, lubang ventilasi ditutup kawat kasa. Dengan demikian, pemeliharaan gudang penyimpanan, terutama sanitasi dan pengendalian OPT, menjadi hal penting yang harus dilakukan dalam kegiatan perbanyakan benih padi.